Rekan-rekan pemuda GPB Eklesia Bandar Udara Igusti Ngurah Rai, Kuta Bali. Berjumpa lagi dengan Pendeta Geral pada saat ini. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana perenungan kita terambil dari Kisah Para Rasul 11, ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kisah Para Rasul 11, ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami pada saat ini, para pemuda-pemudimu ya Bapa, kami datang kepada Bapa dengan membawa diri kami, dengan membawa hati dan pikiran kami, di mana kami mau membaca dan kemudian merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Untuk itu ya Bapa, biarkanlah kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalamnya. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Bapa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Kisah Para Rasul 11, ayat 19 sampai dengan 30, saya akan bacakan bagi kita semua. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah. Bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua yang dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah kita kaum muda yang pada saat ini membaca bersama-sama dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah dalam hidup yang kita jalani, rekan-rekan pemuda mengalami kemenangan atau menjadi juara? Baik itu dalam bidang olahraga, tarik suara, bidang pendidikan, atau bahkan perlombaan-perlombaan lainnya. Ketika hal ini pernah kita alami, tentunya ada rasa kebahagiaan yang begitu besar yang dapat kita rasakan di dalam diri kita. Kita akan berpikir
bahwa apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita perjuangkan selama ini, itu semua tidak sia-sia. Karena kita mendapatkan kemenangan di dalamnya. Nah, hal ini, rekan-rekan pemuda sekalian, sama halnya dengan pembacaan kita pada saat ini. Saat ini kita membaca dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan yang ke-30 yang menunjukkan akan perjalanan pelayanan yang dilakukan oleh Saulus dan Barnabas. Mereka melakukan perjalanan untuk mengunjungi jemaat-jemaat di beberapa tempat. Dan ketika hal ini mereka lakukan, mereka melihat ada sebuah kemenangan yang ditunjukkan oleh jemaat-jemaat tersebut, di mana kemenangan ini ditunjukkan melalui kesetiaan mereka hidup di dalam Kristus Yesus. Walaupun ada tantangan yang sedang ada di hadapan mereka yang harus mereka hadapi, yaitu tantangan kematian yang sewaktu-waktu merongrong kehidupan mereka karena mereka percaya dan mengikuti Yesus. Hal ini dapat mereka lawan karena mereka percaya ada topangan Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan yang selalu menjaga, melindungi mereka. Selain itu, mereka juga saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Nah, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini juga kita diajarkan bahwa untuk menjadi seorang pemenang dalam kehidupan, diperlukan kesetiaan di dalam Tuhan. Hal ini sudah ditunjukkan oleh jemaat-jemaat yang dikunjungi oleh Saulus dan Barnabas. Untuk itu, kesetiaan ini dapat timbul ketika kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Terlebih pada masa-masa sekarang, masa-masa yang begitu sulit, masa-masa pandemik. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya, mungkin salah satu dari kita, anggota pemuda, mendapatkan tantangan kehidupan, harus diputuskan pekerjaan akibat pandemi COVID ini. Yang menjadi pertanyaan ketika kita menghadapi permasalahan ini. Kemana kita pergi? Kemana kita menunjuk arah langkah kita? Apakah kita pergi ke dunia? Yang mungkin itu ditunjukkan dengan kita minum minuman keras, kita mencari kesenangan lain, atau kita pergi datang kepada Tuhan untuk memohon petunjuk Tuhan, untuk meminta kepada Tuhan agar kita diberikan petunjuk yang benar sehingga kita dapat keluar dari tantangan kehidupan ini. Nah, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang penting yang harus kita lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang dikunjungi oleh Saulus dan Barnabas. Kesetiaan seutuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan ketika kita sedang menghadapi permasalahan. Tapi utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Untuk itu, saya mengajak kita semuanya di dalam masa-masa sekarang ini untuk tetap selalu dekat kepada Tuhan. Untuk menjadi pemuda-pemuda Kristen yang kreatif. Untuk menjadi pemuda-pemuda Kristen yang antara satu dengan yang lain saling tolong-menolong. Karena disitulah kita menjadi pemenang dalam Kristus Yesus di kehidupan ini. Tuhan Yesus memampukan kita menjadi pemenang. Tuhan Yesus menjadikan kita pemuda-pemuda yang dipenuhi dengan kreativitas pada masa-masa pandemik ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, pada saat ini bersama-sama dengan rekan-rekan pemuda GPIB Eklesia Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Kuta Bali,
Kami pada saat ini sudah membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa mengingatkan kami dan mengajarkan bagi kami untuk menjadi pemenang di dalam Kristus, untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan. Hal itu dapat terjadi ketika kami setia kepadamu saja Bapa. Ya Bapa Surgawi, biarkanlah Roh Kudus yang selalu hadir bagi kami, para pemuda-pemudi ini. Biarkanlah Roh Kudus yang menuntun kami. Ketika kami pada saat ini sedang menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, baik dalam pendidikan kami, baik dalam pekerjaan kami, maupun dalam persekutuan kami. Bapa mampukan kami untuk menjadi pemenang di dalamnya. Bapa mampukan kami untuk kami dapat keluar dari itu semua dan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Di saat ini kami pun berdoa bagi pengurus gerakan pemuda GPB Eklesia Bandar Udara Igusti Ngurah Rai Kuta Bali. Mampukanlah mereka selalu ya Bapa di dalam menjalani tugas pelayanan mereka. Mampukanlah mereka untuk menjadi pedoman bagi rekan-rekan anggota-anggota pemuda lainnya. Ketika pada saat ini harus lebih kreatif lagi di dalam menghadapi masa-masa pandemik ini. Kami percaya Bapa yang menjadikan mereka sebagai alat Bapa untuk menunjukkan hal yang baik dan benar di dalamnya. Bagi rekan-rekan pemuda yang lainnya, biarkanlah Bapa yang selalu menyatukan mereka dalam kehidupan persekutuan yang begitu indah, yang begitu kuat. Kami pun mendoakan untuk kehidupan keluarga daripada rekan-rekan pemuda. Biarkanlah Bapa yang selalu menjaga, melindungi, mencurahkan kekuatan dan juga kesehatan. Biarkanlah pemulihan daripada Bapa ada di dalamnya. Kami berdoa juga untuk kehidupan pelayanan di GPIB Eklesia Bandar Udara Igusti Ngurah Rai. Biarkanlah segala sesuatu Bapa yang izinkan untuk berjalan dengan baik dan benar. Biarkanlah semuanya indah ya Bapa di dalamnya. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Kami yakin dan percaya pada saat ini pun masing-masing pribadi dari kami juga menaikkan doa kepada Bapa. Kami percaya Bapa yang mendengarnya. Kami percaya Bapa yang juga menjawab doa-doa tersebut melalui kuasa Bapa di sorga. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan kepada Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa lah pedoman hidup kami dan Bapa yang membuat segala sesuatu indah melalui cara Bapa di sorga. Terpujilah Bapa selalu kini dan selamanya. Haleluya. Amin.